Saya bersyukur Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan berkah sehingga keluarga kami selalu mendapatkan kemudahan. Itu semuanya dilupakan oleh Jokowi. Dia don't care, dia selon, dia lakukan satu kegiatan yang membuat kita jadi susah semuanya. Presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. Ada unsur birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Bung Karno, ya biru lah karena dia pendiri Republik. Jadi semua itu punya darah biru semua. Bayangin waktu kecil saya dulu hidup di bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu dan saya ingin melakukan sesuatu itu. Besok sidang saya sudah minta sama hakim, tolong perintah kepada jaksa hadirkan ijazah aslinya Jokowi. Jika tidak, maka harus dibebaskan Bapak Menteri karena tidak melakukan hoax. Jokowi itu lupa, dia itu dulu tukang kayu kan, dia itu tukang paper. Jokowi itu siapa gitu. Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden, dan itu mimpi kita, membangun negara yang demokratis dan setara satu dengan yang lain. Dia lupa diri, dia lupa dari mana asalnya. Hanya menolak melawan ini karena Jokowi termasuk orang yang tidak bersyukur gitu. Ya sangat bersyukur sekali. Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu dan saya ingin melakukan sesuatu itu. Lu mesti sadar, lu dulu itu siapa? Lu gembel, lu nggak bersyukur juga, masih lu ada tuh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tepatnya pada hari Senin 20 Oktober 2014 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Joko Widodo akan membacakan sumpah sebagai presiden di gedung DPR atau MPR Jakarta. Perjalanan politik pria yang akrab disapa Jokowi itu terbilang cukup cepat. Awalnya dia adalah seorang pengusaha ekspor mebel di Surakarta. Pada tahun 2005 dia terjun ke politik dengan maju sebagai calon wali kota Surakarta. Berikut perjalanan si tukang kayu itu hingga meraih kursi RI 1. Jokowi lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961. Ayahnya Noto Miharjo adalah seorang penjual kayu di sebuah pinggir jalan di Solo. Masa kecil Jokowi erat berhubungan dengan kayu. Di rumahnya yang kecil di bantaran Kali Anyar, Solo, penuh dengan tumpukan kayu dan bambu. Hanya tersisa sedikit ruangan sempit untuk duduk dan tidur keluarga. Sejak kecil saya tahu saya terbantu oleh kayu dan bambu, kata Jokowi dalam buku Jokowi Memimpin Kota Menyentuh Jakarta, karya Albertine Endah. Jokowi pun kian mencintai kayu hingga akhirnya saat kuliah dia memilih jurusan Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dia ingin meneruskan tradisi leluhur karena kakek dan ayahnya adalah seorang pedagang kayu. Mereka menghidupi kami melalui kayu. Mereka membakar nyala semangat kami melalui kayu. Mimpi kami tentang masa depan dirajut melalui kehidupan sehat yang bergulir, juga berkat kayu. Kayu membuat kami hidup dan memiliki harapan untuk hidup, kata Jokowi. Setelah menamatkan studinya, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke Solo. Di kota Bengawan itu, dia merintis sebuah usaha yang masih bergerak di bidang perkayuan. Namun bukan mendalami penjualan kayu mentah, melainkan pengolahan kayu menjadi barang jadi.
Dia mengolah aneka kayu itu menjadi mebel. Mungkin karena ada jiwa seni di diri saya, Jokowi mencoba memberi alasan tentang pilihannya tersebut. Bisnis Jokowi di bidang mebel terus berkembang hingga diekspor ke sejumlah negara. Sukses di dunia bisnis, Jokowi tak melupakan rekan-rekannya sesama pengrajin kayu yang belum berhasil. Dia pun merangkul sejumlah usaha kecil dan menengah di bidang perkayuan dan disatukan dalam satu wadah organisasi. Bukan organisasi baru, melainkan cabang dari organisasi induk, yakni Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia Komda Solo. Secara mengejutkan, Jokowi ditunjuk sebagai ketua. Di organisasi inilah kepemimpinan Jokowi mulai dilihat, sehingga sejumlah pengusaha menyarankan agar dia maju dalam bursa pemilihan calon wali kota Surakarta periode 2005 sampai 2010. Saya ini tak pernah tertarik bergabung dengan partai tertentu dan tidak pernah berkecimpung di ajang-ajang yang berhimpitan dengan politik atau pemerintahan, papar Jokowi. Meski tak pernah bersentuhan dengan politik, Jokowi akhirnya terpilih sebagai wali kota Surakarta periode 2005 sampai 2010. Dinilai berhasil, dia pun terpilih kembali sebagai wali kota untuk periode 2010 sampai 2015. Dia menang mutlak dengan perolehan suara lebih dari 90,9%. Dari Solo, kiprah kepemimpinan Jokowi terdengar hingga kancah nasional. Tahun 2012, dia pun diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Pria yang berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu berhasil terpilih sebagai orang nomor 1 di kota berpenduduk lebih dari 10 juta orang ini. 2 tahun memimpin Jakarta, Jokowi si tukang kayu itu diajukan menjadi calon presiden berpasangan dengan Muhammad Yusuf Kala. Dia pun terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-7. Jokowi bukan tukang kayu biasa. Kini dia menjadi pemimpin dari 250 juta penduduk Indonesia. Tepatnya pada hari Senin 20 Oktober 2014 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Joko Widodo akan membacakan sumpah sebagai presiden di gedung DPR atau MPR Jakarta. Perjalanan politik pria yang akrab disapa Jokowi itu terbilang cukup cepat. Awalnya dia adalah seorang pengusaha ekspor mebel di Surakarta. Pada tahun 2005 dia terjun ke politik dengan maju sebagai calon wali kota Surakarta. Berikut perjalanan si tukang kayu itu hingga meraih kursi RI 1. Jokowi lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961. Ayahnya Noto Miharjo adalah seorang penjual kayu di sebuah pinggir jalan di Solo. Masa kecil Jokowi erat berhubungan dengan kayu. Di rumahnya yang kecil di bantaran Kali Anyar, Solo, penuh dengan tumpukan kayu dan bambu. Hanya tersisa sedikit ruangan sempit untuk duduk dan tidur keluarga. Sejak kecil, saya tahu saya terbantu oleh kayu dan bambu, kata Jokowi dalam buku Jokowi Memimpin Kota Menyentuh Jakarta, karya Albertin Endah. Jokowi pun kian mencintai kayu hingga akhirnya saat kuliah dia memilih jurusan Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dia ingin meneruskan tradisi leluhur karena kakek dan ayahnya adalah seorang pedagang kayu. Mereka menghidupi kami melalui kayu. Mereka membakar nyala semangat kami melalui kayu. Mimpi kami tentang masa depan dirajut melalui kehidupan sehat yang bergulir, juga berkat kayu. Kayu membuat kami hidup dan memiliki harapan untuk hidup, kata Jokowi. Setelah menamatkan studinya, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Kraft Aceh selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke Solo. Di kota Bengawan itu, dia merintis sebuah usaha yang masih bergerak di bidang perkayuan, namun bukan mendalami penjualan